Dan singkatnya bahwa akhirnya Tuhan bilang, Samuel, ini yang aku pilih. Mungkin ya saya bayangkan Samuel juga bilang, sik Tuhan. Kalau orang Jawa kan gitu, sik Tuhan. Tuhan salah kayaknya, masa yang kecil begini jadi raja gitu kan. Siapa yang kecil begini? Yang tadi main keyboard kayaknya. Ivan, ini kayak kurang lebih kayak Ivan gitu kan. Coba Ivan bandingkan sama siapa ini? Daniel, kan? Ya beda gitu. Imut-imut, amit-amit. Bandingkan sama saya deh, sama saya. Daniel, berat. Anda nih, pasti saya lebih berat dari kamu. Saya 95 kilo. Sama? Ya brother. Saya bilang sama istri saya, Mam, kamu harus bersyukur, Mam. Orang lain investasi emas, mesti beli emas berkilo-kilo. Kamu sudah punya Mas Yohanes 95 kilo. Jadi istrinya Yosef juga harus bersyukur masih. Jadi ngomongin itu lagi. Kembali ke Daud. Sesuatu berubah. Samuel mungkin meragukan, tapi Tuhan tidak melihat Daud pada waktu itu. Tuhan melihat Daud yang akan datang. Karena memang Daud setelah diurapi tidak langsung jadi raja, dia mesti menunggu. Nah, kuncinya adalah di ayat ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Dan perhatikan kalimat terakhir. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak dikatakan sampai kapan, dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, ini kunci turning point-nya, titik baliknya kehidupan Daud adalah pada waktu dia diurapi minyak. Karena dalam perjanjian lama pengurapan minyak itu melambangkan pengurapan Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat sejak hari itu Roh Tuhan menguasai kehidupan Daud. Nah, yuk kita lihat dalam Mazmur pasal 89. Apa yang Daud catat tentang pengurapan yang dia peroleh pada waktu dia masih muda, waktu dia masih kemerah-merahan. Mazmur 89. Kita lihat dari ayat yang ke-20. Mazmur 89 ayat 20. Sebenarnya kita mesti baca dari ayat pertama sampai terakhir, tapi ini lagi lihat di tengah saja. Ayat 21 dikatakan, Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batuku, gunung batu keselamatanku. Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Kitab Mazmur, Ayub, Mazmur, Amsal itu dikenal sebagai kitab sastra. Kalau kalian suka belajar Alkitab, maka di Alkitab itu ada kitab sastra. Sampai Kidung Agung itu adalah kitab sastra, di mana firman Tuhan dituliskan dengan bahasa kiasan, bahasa metafora yang begitu indah, begitu luar biasa. Nah, waktu Daud dikatakan aku sudah mendapatkan Daud dan aku mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka ayat 21 itu mereferensi kepada peristiwa di Bethlehem, di mana Tuhan menyuruh Samuel mengurapi Daud dengan minyak. Dan sejak hari itu hidup Daud